Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan selalu kesehatan bersama-sama. Oke, kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan masih triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas 5 saham ya. PANI, PNLF, PTPW, Pegas dan PGEO ya. Ini semuanya huruf awalannya P ya. PANI, PNLF, PTPW, Pegas dan PGEO ya. Seperti biasa bahwa pembahasan kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai cara, sistem dan kriteria masing-masing. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai studi aja, sebagai bahan perbandingan ya. Analisa kita ini berdasarkan analisa fundamental, khususnya kepada value investing ya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Apabila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek, maka silahkan klik di bagian paling bawah dari video pendek ini, tonton video atau link untuk mendapatkan pembahasan lengkap ke-5 pembahasan kita ya. Kemudian saya juga meletakkan di deskripsi itu link untuk playlist seluruh pembahasan saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 1 2024. Baik, kita lanjut. Yang pertama ini ya. Kita akan membahas PANI Pantai Indah Kapuk 2 ya. Sebenarnya PANI ini asalnya emitennya adalah emiten bidang kemasan kaleng ya. Kemasan kaleng untuk lem, minyak dan lain-lain ya. Kemudian pada akhirnya saham ini istilahnya tuh di backdoor atau backdoor listing ya, sehingga yang masuk itu adalah PANI Pantai Indah Kapuk 2 ya. Baik, kemudian PANI ini bidangnya ini bukan pengalengan tapi adalah properti ya, properti khususnya ini kompleks atau hunian terintegrasi ya. Baik, kita akan bahas laporan keuangan triwulan 1-nya dari segi valuasi dulu ya. Dari segi valuasi bahwa perusahaan ini sudah dihargai tinggi ya, karena saat pada backdoor listing kemarin ini harganya cepat naik karena mungkin investor ini melihat future ya, melihat masa depan, sehingga setelah backdoor listing itu harganya langsung naik cepat kemarin itu ya. Harga sekarang sudah dihargai 5,4 kali lebih mahal daripada nilai bukunya ya. Nilai bukunya ini 800-an, sementara harga sekarang sudah di 5 ribuan ya. Kemudian dari segi apakah beli sekarang ini mahal atau murah? Ini harganya sudah 37 kali lebih mahal ya daripada harga maksimal beli 140, sekarang di 5 ribuan. Sehingga kita simpulkan bahwa perusahaan ini berada di valuasi yang mahal. Valuasi yang mahal ini bisa tidak berarti jelek. Perusahaannya bagus, cuma tadi karena euforia dari investor sehingga harga sudah melambung tinggi, gitu saja ya. Kemudian kita mau konfirmasi dari segi dividen. Mungkin karena ini baru ya, istilahnya baru backdoor listingnya, sehingga sampai saat ini perusahaannya belum membagikan dividen ya. Jadi perusahaan belum membagikan dividen, dan mudah-mudahan suatu saat perusahaan membagikan dividen ini ya. Dua pembahasan kita, yang pertama dari segi valuasi dan dari segi dividen. Selanjutnya dari segi free cash flow-nya ya, sisa hasil usaha ya. Untuk
triwulan 1 ini ada sisanya itu sekitar 1 triliun. Kemudian tapi dari setahun ya, untuk setahun ini setahun terakhir, maksudnya 12 bulan terakhir ini free cash flow-nya ini minus 66 rupiah ya. Dari book value-nya 800-an, ini berarti minusnya ini sekitar 7% ya, minusnya sekitar 7%. Jadi ini free cash flow-nya kalau kita kategorikan berarti termasuk awas juga ya, karena minus 65 untuk di setahun terakhir. Itu kalau dikalkulasikan, dibulatkan menjadi minus 65, walaupun di triwulan ini sudah plus ya. Baik, sekarang kita melihat dari segi ketahanan perusahaan. Untuk aset lancarnya oke, perusahaan hanya punya hutang yang kecil, hanya 6% hutang berbunganya ya. Kemudian hutang tak berbunganya ini agak di atas ya, di atas 100% ya. Kalau menurut pemahaman kita bahwa untuk cashnya oke, hutang berbunganya aman, namun hutang tak berbunganya ini melebihi dari 100. Ini menurut pemahaman saya saja ya, ini istilahnya menurut kriteria saya. Anda bisa saja membuat kriteria sendiri. Namun menurut pemahaman saya bahwa 100 itu artinya sama dengan ekuitas, sama dengan modal ya. Hutang tak berbunganya misalnya di angka 100 berarti sama dengan modal ya. Ada juga yang membatasi misalnya di atas 2, misalnya 2 maksimal, bisa saja. Menurut kriteria saya pribadi bahwa 1 itu sudah maksimal. Baik, kemudian kita lihat dari segi ke pengendaliannya, bahwa saham yang di masyarakat ya di bawah 5% ini hanya 11% yang bisa trading, yang ini khusus untuk trading ya. Yang tidak diinvestasikan ini hanya 11%. Kemudian ini kategorinya aman. Hanya saja bahwa seluruh sahamnya ini berbentuk digital. Mungkin ini salah satunya sebabnya karena pada saat pembelian itu ya, pembelian saham atau backdoor listingnya itu mungkin mensyaratkan harus semuanya berbentuk digital karena perpindahan tadi ya. Baik, kita sampai pada sebuah kesimpulan kita untuk perusahaan ini ya. Untuk perusahaan ini dari segi perusahaannya, yang pertama tadi dari segi valuasi ini euforia ya dari investor sehingga harganya tinggi, namun perlu nanti dibarengi oleh dividen, sehingga saya mungkin akan menyatakan begini ya, menunggu yang pertama ini adalah hutang tak berbunganya ya dan dividen membaiknya, seperti itu dulu ya. Kalau nanti semuanya membaik, otomatis semuanya membaik juga ya. Misalnya begini, misalnya free cash flow-nya, bukan free cash flow, misalnya tadi hutang tak berbunganya membaik, otomatis nanti dia juga akan berpengaruh ke valuasinya menjadi murah, dan sehingga nanti bisa membagikan dividen. Semuanya saling terkait ya. Tapi biar saya tulis dua saja, hutang tak berbunga dan dividen. Nanti istilahnya semuanya akan saling keterkaitannya. Baik, itu dulu pembahasan kita yang pertama untuk PANI ya. Yang kedua ini PNLF ya. Oke, apabila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Tadi untuk PANI itu adalah perusahaan dalam bidang properti. Yang kedua ini kita akan membahas PNLF, yaitu Panin Financial ya. Ini adalah salah satu perusahaan Panin Group. Ini grup Panin ya. Kalau yang tadi itu grup Agung Sedayu bekerja sama dengan Salim Group ya untuk Panin tadi. Untuk PNLF ini adalah
salah satu anak usaha dari Panin Group ya. Bidangnya adalah sektor jasa keuangan ya. Mereka menyediakan konsultasi manajemen, bisnis dan administrasi ya. Kemudian mereka juga ini mengalihkan portofolio pertanggungjawaban asuransinya kepada entitas anaknya, yaitu Panin Anugerah Life atau Panin Life ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan valuasinya dari segi fundamentalnya ya, bukan valuasi, dari segi fundamentalnya ya. Yang pertama ini ya, dari segi valuasi seperti biasa, bahwa perusahaan ini dihargai di bawah nilai buku ya, berarti harganya ini masih sangat murah ya. Ada ruang untuk investor ini mengejar nilai bukunya. Ini sangat murah ya, 58% di bawah dari nilai bukunya. Kemudian untuk harga sekarang apakah ini mahal atau murah? Juga ini ya 26% di bawah harga maksimal beli. Maksimal beli kan 500. Harga sekarang 368, juga dikategorikan murah. Ada diskon juga. Diskonnya 26% ya. Ini berarti untuk valuasi ya, untuk valuasi kita simpulkan bahwa perusahaan ini murah ya, bisa bertumbuh kembang. Berarti ini termasuk yang kita perhatikan untuk dilanjutkan ya. Untuk mengkonfirmasi nilainya yang murah ini, valuasi yang murah ini, kita konfirmasi dengan dividen ya. Ternyata di tahun 2022 itu ada membagikan dividen itu sekitar Rp10 untuk tahun 2021. Kemudian di tahun 2023 untuk tahun 2022 itu perusahaan tidak membagikan dividen ya. Nah, oleh karena itu saya letakkan di sini jadi 0 sementara ya. Kemudian nanti di tanggal 27 Juni ya, di tanggal 27 Juni itu akan diadakan IRUPS. Mudah-mudahan nanti di situ ya ada keputusan bahwa misalnya ada dividen ya. Coba kita berandai-andai, misal ternyata nanti misal keputusan itu 30%. 30%. Maka itu sekitar 4%. Berarti ini kalau menurut saya pribadi ini minimal 35 ya. Oh, lebih lagi berarti minimal 40% ya. Ibarat kita mau mengkonfirmasi ya dividennya di perusahaan ini minimal di 40% ya, di misalnya IRUPS, maka pembagian dividennya itu ya sebaiknya itu di 40% DPR-nya ya, sehingga baru kita dapatkan dividennya sekitar 5% ya. Jadi untuk sementara kita masih berpatokan pada, karena sebelumnya tidak ada membagikan dividen seperti ini, otomatis bagi kita yang mau menunggu saham ini ya harus memperhatikan nanti di tanggal 27 apakah nanti ada di situ diumumkan adanya dividen ya. Lanjut kita lihat dari segi free cash flow. Perusahaan ini punya dana lebih setelah usaha itu sekitar 5,4 triliun ya di kuartal 1, tetapi untuk di setahun terakhir ini Rp171
per lembar sahamnya atau setara dengan 19%. Ini sangat besar ya. Dari data ini seharusnya bisa saja membagikan dividen karena dananya ini ada tersedia ya, free cash flow-nya ada ya. Kalau bagi dividen mungkin bisa saja. Kemudian di sini untuk current ratio kita tidak terlalu memperhatikan karena ini adalah bidang finansial atau keuangan. Hutang berbunganya kecil, hutang tak berbunganya juga ini maksimal di 1000 karena ini tadi finansial, tidak masalah. Sehingga untuk cash flow dan ketahanan perusahaan ini kita kategorikan aman ya, kita kategorikan aman saja. Tinggal terakhir ya, bagian kepemilikan ini juga sangat aman. Kenapa? Karena yang beredar secara digital untuk ditradingkan itu hanya 47% dan masyarakat yang trading pun hanya 32%. Berarti untuk perusahaan ini ya tinggal satu saja tadi ya, menunggu dividennya saja ya. Ini saja, satu saja, menunggu dividennya membaik ya, itu saja. Menunggu niat baik ya istilahnya, bahwa perusahaan ini peduli dengan investor. Dengan cara apa? Mereka membagikan dividen. Dan tadi mungkin untuk data saat ini ya syaratnya di sekitar di sekitar 40% DPR-nya. Seperti itu pembahasan kita ya. Baik, kita cek dulu dua tadi. Yang pertama untuk PANI ini mungkin beberapa hal yang mesti harus cermati dan perusahaan juga memperbaiki. Untuk PNLF ini hanya satu saja, masalah dividen. Kemudian kalau melihat dari segi free cash flow-nya juga ini sebenarnya bisa ya, cuma kita tinggal tunggu saja lagi apakah nanti ada perubahan itu. Oke, kita lihat yang ketiga, ini PTPW ya, PTPW Pratama Widya ya. Ini kegiatan utama usaha perseroan ini adalah jasa pelaksanaan konstruksi spesialis yang berfokus pada pelayanan rekayasa, perkuat fondasi dan tanah. Jadi ini konstruksi tetapi spesialis keahlian mereka ini tentang rekayasa, memperkuat fondasi dan tanah ya. Itu bagian utama mereka ya. Ini mungkin misal ini mungkin saja ya, misalnya bidangnya penguatan jalan, misalnya siring pinggir jalan, mungkin yang seperti itu ya. Ataupun juga hal-hal yang lainnya ya. Jadi di sini penyiapan dan pematangan tanah lokasi, pekerjaan tanah, galian dan timbunan, pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan, pekerjaan fondasi termasuk pemancangannya ya, pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam dan pekerjaan konstruksi khusus dan lainnya ya. Banyak istilahnya untuk yang ada pancang-pancang, istilahnya ada yang ditanam seperti itu ya. Baik, kita akan cek dulu tentang laporan keuangan triwulan 1 2024-nya. Perusahaan ini ya, dari segi nilai perusahaannya ini dihargai sedikit ya di atas dari nilai bukunya, 29% lebih investor menghargai sudah di atas dari nilai bukunya ya, 29% ya. Berarti di sini mungkin harga yang sudah di atas, artinya mungkin di sini bahwa investor sudah menghargai, ada yang mulai menghargai lebih ya. Tetapi dengan rentang 29 ini kita masih mengkalkulasikan dalam batas wajar. Kemudian juga di sini dari segi
valuasinya perusahaan ini punya diskon 18%. Untuk diskon 18% ini saya masih mengkategorikan bahwa itu dalam kategori wajar ya. Jadi perusahaan ini kita kategorikan dalam valuasi yang wajar. Sekali lagi, ibarat mobil atau bis, ini bisnya mulai jalan ya. Bisnya mulai jalan. Nah, sekarang kita mau konfirmasikan dengan dividen seperti biasa. Ternyata perusahaan membagikan dividen ini 2% saja, sehingga dividen payout ratio-nya juga sangat kecil ya, hanya 0, persenan ya. Nah, sehingga valuasinya yang wajar ini belum didukung oleh dividen ya. Kita cek lagi di bagian free cash flow, ada kelebihan dana di triwulan 1 7 miliar. Untuk setahun ini kelebihan dananya sekitar Rp8 per lembar saham atau sekitar 1%. Lumayan daripada minus ya. Lanjut, dari segi ketahanan perusahaan ini sangat aman ya. Aset lancarnya ini 3 kali lipat, hutangnya hanya 5%, hutang tak berbunganya hanya 23%. Ini berarti kategorinya betul-betul aman ya. Terakhir, untuk kepemilikan juga aman semua ya. Hanya 20% yang tersedia untuk ditradingkan, berarti pengendali ini tidak trading, mereka hanya fokus pada perusahaan. Nah, dari data ini ya, ada 2 concern kita. Yang pertama seperti biasa, dividennya dan juga valuasinya ya. Jadi di sini yang harus kita concern bahwa menunggu dividen dan valuasi ya membaik ya. Dividen dan valuasinya ini membaik, itu kita tunggu ya. Bagaimana cara menunggunya? Ya ditunggu sampai terjadi perbaikan kinerja perusahaan sehingga mereka bisa membagikan dividen. Dengan perbaikan kinerja otomatis nanti valuasinya juga menjadi lebih murah ya. Baik, itu pembahasan kita untuk PT PW ya. Bidang usahanya tadi konstruksi ya. Bidang spesialisasinya konstruksi bagian tanah dan pondasi ya. Kita lanjut yang keempat ini ya. Yang keempat ini Pigas, perusahaan gas negara ya. Perusahaan gas negara Persero ini ya, disingkat PGN ya, adalah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi ya. Ini anak usaha Pertamina kalau tidak salah ya. Jadi seluruh usaha-usaha yang ada hubungannya dengan gas ya, itu atau distributor gas ini semuanya dipegang oleh Pigas ini ya. Ini istilahnya hanya satu pemain saja ya. Baik, kita akan cek lagi dari segi sama seperti data fundamentalnya ya. Perusahaan ini dihargai 13% lebih murah daripada harga nilai bukunya ya oleh investor. Berarti ada ruang bagi investor untuk mengejar nilai bukunya ya. Cuma sudah dekat-dekat, sekitar 13% ini ya sudah dekat. Kemudian dari segi maksimal beli kan di 2030, sekarang di 1500-an, masih ada 22%. Ini termasuk kategori yang murah juga ya, sehingga perusahaan ini kita kategorikan menjadi perusahaan yang valuasinya murah dan berkembang. Berarti
ini termasuk yang menjadi kriteria kita ya. Tinggal kita mengkonfirmasi nanti dengan dividen, apakah dividennya nanti memenuhi kriteria ya. Ini dari segi valuasi. Cuma murahnya ini sudah dekat-dekat dengan wajar ya. Kali lagi valuasi murahnya sudah dekat dengan wajar ya. Ini sangat untung sebenarnya perusahaan yang seperti ini valuasinya termasuk murah. Kemudian kita cek dari segi dividen payout ratio-nya ini 83%. Ini sudah termasuk luar biasa besar ya. Karena ini BUMN mungkin kejar setoran untuk pemerintah. Sehingga dengan dividen yang besar ini menghasilkan dividen yield yang juga besar. Karena valuasinya murah tadi sehingga bisa menghasilkan dividen yield yang besar. Oke, sehingga dividennya ini besar ya. Lanjut kita mau konfirmasi lagi dari segi ada nggak uangnya. Ternyata ada di triwulan 1 ini kelebihan dananya itu 9 triliun. Untuk setahun terakhir itu 388 rupiah per lembar saham. Free cash flow-nya setara dengan 21%. Ini dalam kategori yang luar biasa ya. Luar biasa jumlah free cash flow-nya. Lanjut kita melihat ketahanan perusahaan dari segi aset lancarnya ini sudah mencukupi. Hutangnya ya separuh dari nilai ekuitasnya. Ini dalam kategori bagus. Hanya ya hutang tak berbunganya ini sedikit ya 5% di atas dari nilai 5% di atas dari nilai 9 ya. 9% di atas dari nilai wajarnya ya. Kita itu awas cuma sudah hati-hati misalnya kan begitu ya. Di atas cuma sudah hati-hati hutang tak berbunganya ya. Lanjut, karena ini perusahaan milik negara ya, seperti biasa bahwa meskipun jumlah non warkatnya ini banyak ya, 43% lebih dari 40, tetapi karena jumlah saham yang digital itu hanya 43%, jadi 43%-nya juga aman saja ya. Oke. Nah, dari semua data ini hanya satu saja yang menjadi concern ya. Dan itu pun hanya sedikit saja. Kalau menurut saya ini ya benarnya layak saja ya. Layak investasi ya. Karena ini juga padat modal ya, usaha yang memang padat modal ya. Layak investasi ya. Karena apa tadi? Karena dividennya ini 10%, dividen yield-nya ini 10%, termasuk besar. Jadi mungkin saja bagi yang istilahnya dividen investing ini termasuk salah satu mungkin favorit ya. Tapi untuk yang seperti ini ya sudah setelah beli fokus pada dividennya, jangan peduli lagi apa yang terjadi. Sebenarnya kan seperti itu, naik turun harga tidak masalah selama perusahaannya tidak mengalami penurunan keuntungan, maka dibiarkan saja ya. Ini bagi yang dividen investing ya. Oke, menurut saya sekali lagi menurut saya ini layak untuk diinvestasi, cuma diperhatikan terus untuk di bagian hutang tak berbunganya tadi ya. Setiap triwulan harus dicek lagi ya hutang tak berbunganya. Kemudian langkah terakhir apa? Seperti biasa, layak invest, maka setelah itu selalu cek GCG-nya, good corporate governance-nya. Apakah perusahaan ini bermasalah atau tidak? Apakah pernah perusahaan ini menurut Anda
ada kasus hukum atau tidak ya, atau misalnya manajemennya bermasalah atau tidak. Bila kita beranggapan bahwa ini tidak ada, berarti layak invest. Tetapi kalau memang kita menganggap ada masalah, jadi sebaiknya Anda menghindari ya. Terakhir, kalau mau lebih memastikan, boleh saja cek dengan technical analisisnya ya. Baik, kita lanjut ke bagian yang terakhir, PGEO ya. PGEO ini adalah anak usaha Pertamina juga ya. Cuma perusahaan ini memanfaatkan energi panas bumi ya. PT Pertamina Geothermal Energy ya, fokusnya pengelolaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber energi panas bumi yang dimiliki Indonesia ya. Ini mirip-mirip dengan itu tadi ya, dengan Pegas ya. Tapi mungkin Pegas ini distribusinya, kalau PGEO-nya ini mungkin penggaliannya mungkin ya. Mungkin kalau silahkan di komen fokusnya ke yang mana ya. Kalau pemahaman saya ini berarti mereka fokus di penggaliannya ya. Baik, kita lihat di bagian laporan keuangannya. Dari segi fundamentalnya, perusahaan ini ya dihargai sudah 82% di atas dari nilai wajarnya ya, nilai bukunya ya, sudah 82% di atas nilai bukunya. Harga sekarang 1.100, 52% ya, 52% ya, 1.100 ini nilai bukunya 775, berarti 52% sudah lebih mahal ya. Kemudian yang kedua, dari segi valuasi, maksimal beli kan dia 620, harga sekarang ini 1.100-an, berarti ini sudah 90% lebih mahal ya daripada harga wajarnya. Ya, kita simpulkan bahwa dari segi nilai bukunya ini dia bertumbuh wajar saja kalau separuh lebih mahal, tetapi untuk valuasinya dia sudah mahal. Jadi mahal, valuasinya mahal, kemudian perusahaannya bertumbuh wajar. Kenapa seperti ini? Karena mungkin perusahaan-perusahaan yang di bidang EBT ini kan masih lebih kepada menjanjikan future-nya ya, masih menjanjikan masa depan ya. Mereka yang membeli saham-saham seperti ini lebih fokusnya mungkin lebih kepada membeli masa depan ya. Kemudian harga yang tinggi ini tadi karena keyakinan investor akan di masa depannya itu tadi, sehingga harganya sudah tinggi ya. Pemahaman saya mungkin seperti itu. Kenapa harganya sekarang sudah di atas, udah mahal, udah tinggi ya, karena para investor ini membeli masa depan ya. Baik, sekarang kita konfirmasikan dengan dividen. Perusahaan ini seperti biasa karena BUMN, dia otomatis membagikan dividen yang besar, ini 78%. Namun dari 78% itu ya, dividen yield-nya kan harganya tadi sudah dihargai tinggi ya. Karena sudah dihargai tinggi, otomatis dividen yield-nya mengecil ya. Sehingga dividen yield-nya hanya sekitar 4%. Dari segi inflasi, 4% ini sebenarnya sudah di atas inflasi ya, 3%. Tetapi kalau menurut pemahaman saya bahwa ini minimal 5% maka belum terpenuhi ya. Sekali lagi, dari segi inflasi sudah terpenuhi, tetapi dari menurut opini saya ya, Anda bisa punya opini masing-masing.
bahwa mungkin ini masih di bawah 5%, ya. Kemudian dari segi dana yang tersedia, ini ada 2,6 triliun karena ada kelebihan dari free cash flow tadi. Untuk setahun ini ada 64 rupiah, sehingga lebihnya ini 8%, ya. Dan ini mungkin salah satu sebab kenapa bisa membagikan dividen yang besar, sehingga free cash flow di sini aman. Dari segi ketahanan perusahaan ini sangat aman, ya. Aset lancarnya 4 kali lebih besar daripada ekuitas. Kemudian hutang tak berbunga dan hutang berbunganya juga di bawah 100, ini aman semua. Jadi ketahanan perusahaan ini jauh dari istilahnya untuk perusahaannya kolaps, ini jauh, karena ketahanan perusahaan aman, ya. Terakhir dari segi kepemilikan juga sekali lagi karena ini punya BUMN, otomatis perusahaan pemerintah tidak trading, ya, sehingga semuanya ini pengendalinya pemerintah, dan pemerintah juga tidak trading, diwakili oleh BUMN. Baik, dari data yang kita dapatkan, yang untuk perusahaan ini concern kita, ya, concern kita hanya pada ini saja, ya, karena euforia dari investor ini tadi, karena membeli masa depan tadi, sehingga harganya sudah tinggi, ya. Mungkin pada saat pembahasan kita ini harganya sudah di atas. Mungkin kemarin misalnya pada saat awal-awal mungkin kita bisa membelinya di harga yang rendah, ya. Sehingga di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, di awal-awal sudah investor membeli, ya. Atau yang kedua, kalau mau juga, ya, kita harus menunggu harganya turun dulu, menyesuaikan, ya. Misalnya valuasinya harganya turun sehingga valuasinya menjadi murah, otomatis dividennya pun menjadi naik. Ini terletak pada keyakinan investor yang sudah menilainya tinggi tadi, ya. Coba misal kita kasih saja misal harganya di 800 misal. Otomatis dividennya menjadi besar walaupun valuasinya masih mahal di situ, ya. 600. Nah, otomatis semuanya berubah menjadi lebih murah, ya. Jadi di sini kemungkinan yang paling rasional adalah kita menunggu harganya turun dulu, ya, sehingga terjadi valuasinya menuju equilibriumnya, ya. Oke, oleh karena itu kesimpulan saya, kita mesti menunggu dulu, ya. Lebih baik begini saja, menunggu harga turun lah istilahnya. Menunggu harganya turun menjadi lebih baik, ya. Sehingga bukan menjadi harganya lebih baik, harganya turun sehingga menuju ke nilai wajarnya, sehingga nanti dividennya juga membaik, ya. Ya, kita bisa membeli di harga yang lebih rasional, ya. Kita balik lagi ke atas dulu, ya, untuk Pigas ini. Kalau Pigas ini tadi, ya, tinggal sudah layak invest, cuma sering-sering memperhatikan tentang hutang tak berbunganya. Untuk PTPW ini harganya mungkin tinggi tadi, berarti seperti Pigas tadi, ya, PGEO tadi. Untuk PTPW seperti PGEO, mungkin yang lebih rasionalnya ini adalah harganya yang turun dulu, ya, supaya valuasinya menjadi lebih murah. Coba kita ubah misal harganya di 600 misal, ya. Misal harganya di 600. Misal harganya di 600, otomatis valuasinya menjadi murah, ya. Dan dividennya memang masih kecil, cuma paling tidak valuasinya sudah menjadi murah, ya.
Oke. Jadi sekali lagi untuk PGEO dan PTPW ini mungkin lebih ke menunggu harganya turun menjadi lebih murah ya untuk equilibriumnya ya. Untuk PNLF ini lebih ke kita menunggu keputusan RUPS tentang dividen. Dan PANI ini ya sama, ini mungkin yang pertama karena sudah sangat tinggi dihargai, ini ya salah satu jalan keluarnya ya harganya turun dulu juga ya, mungkin harganya turun dulu ya. Tapi pilihan kedua ya perusahaan meningkatkan kinerja ya, sehingga nanti keuntungannya ini lebih besar ya. Keuntungannya misal nih anggap di 10%, misalnya sekarang kan 835 nilai bukunya, ya minimal EPS-nya di 80 lah, sehingga nanti terjadi juga keseimbangan tadi. Oke, demikian pembahasan kita untuk 5 saham. Yang kita bahas adalah PANI, PNLF, PTPW, PGAS, dan PGO. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.